Ini yang warna kuning yang berada di bawah throttle body ini. Ini throttle body. Ini warna kuning ini. Ini adalah idle speed control ISC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Pada video kali ini kita akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman saya ketika saya membeli mobil second atau mobil bekas di tahun 2014. Mobil yang saya beli adalah all new Corolla 97. Jadi kalau dihitung tahun sampai 2020 berarti sudah 23 tahun. Mobil yang sudah cukup tua, tapi kenapa saya beli mobil itu? Satu, tentu saja masalah finansial, masalah keuangan. Tapi alasan lain adalah bahwa mobil itu sebenarnya adalah mobil yang cukup tangguh, mobil yang sudah teruji karena sudah berumur 23 tahun dan masih layak untuk jalan. Ada satu permasalahan sebenarnya pada saat beli mobil itu, di mana RPM-nya terlalu tinggi. RPM normal itu adalah kisaran 750 sampai 850 RPM. Tapi saat itu mobil yang saya inginkan itu RPM-nya pada kondisi idle, pada kondisi stasioner adalah 1400 hampir mendekati 1500. Pemilik mobil mengatakan bahwa memang mobil sudah lama tidak diservis. Tapi kalau kondisi yang lain memang kondisinya masih bagus, masih baik. Saya kemudian karena ini merupakan impian saya dan saya tidak berpikir panjang, kemudian mobil itu saya beli. Singkat cerita, kemudian seminggu setelah pembelian itu, kemudian mobil saya bawa ke bengkel. Bengkel yang saya tuju adalah bengkel yang direkomendasikan oleh beberapa teman bahwa bengkel itu adalah bengkel yang cukup terkenal. Kemudian saya bawa mobil itu ke bengkel dan kemudian bengkel mengatakan bahwa RPM yang terlalu tinggi itu tidak bisa diperbaiki kecuali dengan mengganti satu komponen yang kemudian disebut oleh bengkel namanya adalah ISC atau Idle Speed Control. Dan harganya cukup fantastis. Waktu itu disampaikan bahwa untuk penggantian ISC biayanya adalah 2,9 juta. 2,9 juta itu terdiri dari harga ISC sendiri 2,8 ditambah dengan ongkos servisnya 100.000, sehingga total adalah 2,9 juta rupiah. Tentu saja karena baru 1 minggu beli mobil, saya kaget, kemudian tidak jadi untuk perbaikan di bengkel itu, kemudian saya pulang. Sampai di rumah kemudian saya browsing di internet, cari informasi tentang RPM yang terlalu tinggi. Ternyata pada salah satu ulasan di sebuah situs internet, di situ disampaikan bahwa permasalahan RPM yang tinggi itu dapat diatasi dengan membersihkan idle speed control, tidak harus menggantinya. Yang saya baca waktu itu kebetulan adalah mobil Timor. Sekalipun barangkali ISC-nya berbeda, tapi prinsip kerjanya pada dasarnya sama. Kemudian sebagai persiapan saya beli waktu itu injektor cleaner, karena memang dijelaskan di sana untuk membersihkannya salah satu yang disiapkan adalah injektor cleaner. Kemudian saya beli injektor cleaner, harganya cukup murah, sekitar 50.000, bahkan ada yang lebih murah dari itu. Kemudian dengan bantuan tutorial di YouTube, kemudian saya beranikan untuk membuka itu ISC dan kemudian saya bersihkan persis sama seperti apa yang diperlihatkan pada mobil Timor. Sekali lagi, sekalipun tidak sama persis, tapi paling tidak cara kerjanya adalah sama. Ketika kemudian saya bersihkan ISC-nya dengan injektor cleaner, saya bongkar, dan ternyata setelah selesai kemudian kita jalankan, ternyata
betul bahwa ISC dalam kondisi kotor, dan memang pada saat saya bersihkan memang kondisi ISC itu sangat kotor, banyak penumpukan kerak-kerak di sana. Jadi karena ISC itu berada di bawah throttle body, maka banyak sekali asap hitam barangkali yang kemudian menempel pada ISC dan kemudian bergerak sehingga menjadi kotor. Itu yang kemudian menyebabkan ISC tidak bisa bergerak dengan bebas barangkali, sehingga kemudian menyebabkan RPM-nya menjadi tinggi. Tentu ini adalah pengalaman yang sangat berharga buat saya, karena terus terang saja waktu itu saya adalah orang yang tidak tahu tentang mesin mobil, tetapi membeli mobil second tentu saja dengan modal nekat. Dan permasalahan pertama ini menjadikan sebuah pemicu bagi saya kemudian untuk belajar, dan kemudian saya beranikan untuk berikutnya belajar apa permasalahan-permasalahan yang ada di mobil, sehingga kemudian kalaupun ada permasalahan di kemudian hari pada mobil yang saya beli, saya paling tidak sudah mampu untuk memperbaiki. Jadi dengan bantuan informasi kita lihat di internet, hampir semua permasalahan bisa kita atasi dengan mencoba secara langsung atau dengan melakukan secara langsung perbaikan terhadap mobil kita, sehingga kalau menemukan permasalahan-permasalahan di jalan tentu saja kita sudah siap dengan permasalahan-permasalahan itu. Ini menjadikan kita tenang saat kita berkendara, apalagi kalau tujuan kita adalah tujuan jauh yang barangkali juga jauh dari bengkel atau mungkin malam hari, sehingga dengan kita tahu bahwa mobil kita baik dan kita juga tahu persis bagaimana cara perbaikan mobil ketika rusak, maka ini akan membuat kita semakin tenang, semakin nyaman ketika kita melakukan sebuah perjalanan jauh. Demikian sahabat, sedikit berbagi cerita, mudah-mudahan bermanfaat, dan pada video-video berikutnya nanti akan saya buatkan video tentang bagaimana membersihkan ISC, idle speed control, agar mobil kita selalu dalam kondisi prima. Ikuti terus videonya, jangan lupa tonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.